Presiden Prabowo Subianto Saudara meninjau lokasi bencana di Sumatera melalui Bandara Raja Sisingamangaraja 12 di Silangit, Tapanuli Utara dan langsung bertolak mengunjungi korban bencana di Tapanuli Tengah. Kedatangan Presiden di Tapanuli Tengah disambut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto serta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan juga Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Presiden kemudian berkoordinasi untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Presiden juga memastikan pengiriman bantuan pada seluruh korban terdampak. BNPB di laman bnpb.go.id sampai Senin petang pukul 15:09 waktu Indonesia Barat mencatat korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera mencapai 502 jiwa dan 508 lainnya masih dinyatakan hilang. Data itu merupakan total dari korban jiwa di Aceh yaitu 156 jiwa, korban yang masih dicari ada 181 orang. Sementara itu di Sumatera Utara, korban meninggal dunia 217 jiwa, korban yang masih dalam pencarian 209 jiwa. Sementara itu di Sumatera Barat, korban meninggal dunia 129 orang dan yang masih dalam pencarian 118 orang. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lalu apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan penanganan bencana ini berjalan dengan baik serta bagaimana penanganan banjir ataupun bencana banjir maupun longsor di sejumlah wilayah di Sumatera, ada Sumatera Barat, Utara dan juga Aceh. Kita berbincang dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Selamat petang Kang Bima. Selamat petang Yasir. Kang Bima, Anda juga tentu ikut ya dalam meninjau langsung lokasi di sana. Dari pantauan Anda secara langsung melihat dampak banjir baik terhadap korban hingga saat ini masih dicari, apa yang menjadi catatan dari pemerintah yang urgensi pertama kali yang harus dilakukan? Yang pertama adalah warga di lokasi-lokasi pengungsian ini cukup banyak ya. Di Sumatera Barat sendiri dicatat ada 18.000 lebih warga yang mengungsi dari sekitar 32.000 yang terdampak begitu. Nah, mereka ini masih harus dibantu untuk memulihkan kembali sambungan listrik ya, karena listrik ini padam karena kerusakan di beberapa titik memerlukan perbaikan dan perbaikan terhambat karena terkendala akses atau jalan. Nah, hari ini di beberapa titik di Sumatera Barat kami pantau perbaikan itu tengah terjadi dan ditargetkan 1-2 hari ke depan listrik bisa pulih. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah distribusi logistik. Jadi karena kendala tadi akses jalan, maka sangat terkendala distribusi logistik. Dan kami memonitor ya bahwa pemerintah daerah semuanya telah bergerak dengan sangat maksimal. Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri hari ini telah mengeluarkan surat edaran sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk ikut juga memberikan bantuan. Sudah ada bantuan dari beberapa provinsi ya, dari Bengkulu, dari Sulawesi Selatan. Jadi bagi pemerintah daerah yang memungkinkan kapasitas keuangan daerahnya membantu, tentu akan sangat meringankan beban. Jadi ini saatnya kepala daerah, pemerintah daerah saling membantu. Kemudian juga kami melihat di lapangan ini kerusakan itu bukan hanya pada rumah tinggal warga begitu ya, tetapi juga lahan-lahan pertanian dan peternakan. Ya, tadi saya melihat di daerah Pariaman luasan hektar, luasan sawah yang terdampak itu cukup signifikan. Ini kan tentu berdampak bagi penghidupan warga. Jadi memerlukan koordinasi nanti sama kementerian terkait untuk memulihkan kembali lahan pertanian dan lahan peternakan dari warga ini. Baik, ini ada beberapa poin ya, termasuk listrik padam, kemudian distribusi logistik dan juga dampak dari kerusakan yang terjadi. Dari banyaknya skala prioritas yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanggulangan bencana ataupun yang dilakukan, tentu saja janji dari Presiden Prabowo Subianto ini harus terpenuhi begitu. Nah, jangka pendeknya sendiri hal yang dilakukan oleh pemerintah apa, Kang Bima? Tapi dijawab usai jeda, kita akan lanjutkan perbincangan kami bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Kang Bima, salah satu fokus yang saat ini dilakukan oleh pemerintah adalah distribusi logistik untuk para korban. Nah, tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu korban begitu yang juga ditayangkan di Kompas TV. Mereka khawatir bahwa pendistribusian logistik bantuan ini tidak merata. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga betul-betul distribusi ini tepat sasaran? Seluruh pemerintah daerah kan kami minta mendata data jumlah, lokasi kebutuhannya. Nah, nanti kemudian dikoordinasikan dengan BNPB dan dari Kemendagri sendiri, dari Dirjen Adwil ini juga membackup ya, melakukan koordinasi-koordinasi seperti itu. Jadi pemetaan itu sudah dilakukan dan yang paling penting sekarang juga sebetulnya adalah membuka akses-akses ini karena kalaupun kemudian ada logistiknya ya seperti hari ini kan Pak Menko Pangan juga menyampaikan ya ada 100 ton beras yang siap dikirim ke Sumatera. Nah, tapi kemudian perlu dipastikan jalur-jalur ini sudah terbuka. Beberapa masih terkendala. Ada yang terkendala karena jalur daratnya terputus begitu ya, atau ada yang memang harus dijangkau melalui laut ya, kira-kira begitu. Nah, jadi ini hal-hal yang sekarang dikoordinasikan di lapangan. Tapi yang paling penting juga sekarang pemerintah memfokuskan untuk terus mengupayakan untuk mencari warga yang hilang. Ini kan tercatat tadi kalau korban jiwa di Sumatera Barat ini ada 126 yang dinyatakan meninggal dunia dan mungkin hampir 100 itu dinyatakan hilang. Nah ini juga terus diupayakan untuk dicari oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan BNPB. Baik, fokusnya juga untuk mencari bagaimana korban hilang yang saat ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan begitu. Kang Bima, kalau kita berbicara soal bantuan kepada korban yang terdampak, ini tentu saja kita berbicara juga soal anggaran. Nah, bagaimana akhirnya pemerintah pusat ini memformulasikan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti yang tadi Kang Bima sampaikan sehingga anggaran yang ada nih betul-betul siap dan juga cukup untuk bantuan kepada korban yang terdampak. Ada 3 bentuk bantuan dana yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Menteri Dalam Negeri sudah menerbitkan surat edaran sebagai panduan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penggeseran dari biaya tak terduga ke biaya dinas-dinas yang terkait. Apabila memang memungkinkan maka bisa dilakukan pergeseran untuk bergerak cepat pengkondisian di lapangan. Kemudian yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, bantuan keuangan ini juga terus mengalir dari pemerintah daerah yang punya kemampuan fiskal yang kuat, baik pemerintah provinsi maupun kota kabupaten. Ada asosiasi pemerintah provinsi, asosiasi pemerintah kabupaten, dan asosiasi pemerintah kota yang saya ketahui data-datanya sudah mulai masuk untuk memberikan bantuan. Dan yang ketiga dari pemerintah pusat ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, pemerintah pusat memberikan pastian akan membantu pemulihan-pemulihan yang terjadi di lapangan nanti secara jangka panjang rumah-rumah warga dan fasilitas publik atau fasilitas umum. Jadi 3 model itu bantuan dari pemerintah secara umum. Baik, terlebih Presiden Prabowo Subianto telah berjanji akan mengatasi kesulitan korban banjir ini. Tentu saja harapannya ini tidak hanya janji belaka, apa yang ingin Anda sampaikan sehingga masyarakat yang menyaksikan Kompas TV saat ini itu betul-betul yakin bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto betul-betul memberikan dampak untuk korban bencana. Presiden Prabowo sejak hari pertama sudah langsung menyampaikan instruksi, arahan dan perintah kepada BNPB dan seluruh pemerintah daerah untuk bergerak cepat. Dan kemudian kedua, kita lihat langsung bagaimana Presiden hari ini turun di 3 titik utama lokasi ya provinsi yang terdampak. Dan Presiden juga meminta agar Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan bersama pemerintah provinsi kota kabupaten untuk terus mengawal
di lapangan untuk dipastikan agar bantuan itu betul-betul sampai dan semuanya dilaksanakan secara cepat. Baik. Bila Presiden bergeraknya harus cepat dan total semuanya. Baik, terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya. Sehat selalu. Anda juga masih terus memantau bagaimana proses penanggulangan bencana di sana. Salam sehat Kang Bima. Terima kasih ya.